Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Aziz Pramudita, dosen dari Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang di sini saya mengampu mata kuliah Multimedia Dasar. Multimedia Dasar merupakan salah satu fondasi keilmuan di bidang program studi Pendidikan Teknik Informatika bersamaan dengan algoritma pemrograman dan juga jaringan komputer, yang mana itu juga menjadi basic keilmuan sebagai bekal nantinya guru informatika ini mengajar di SMK maupun SMA. Untuk mata kuliah multimedia dasar ini sendiri merupakan mata kuliah yang berisi pengetahuan dasar multimedia, kemudian definisi, jenis-jenis multimedia, aplikasi yang akan digunakan, serta elemen-elemen multimedia mulai dari teks, kemudian ada audio, ada juga gambar, kemudian nanti sampai ke produksi ataupun pembuatan video, entah itu video sinematik maupun yang animasi. Nah, di sini mata kuliah multimedia dasar ini diajarkan untuk mahasiswa di semester 3 yang senilai setara dengan 2 SKS, karena ini sebagai basic awal sebelum mahasiswa nanti berkecimpung dengan mata kuliah yang lebih tinggi, yaitu seperti nanti ada game edukasi, kemudian komputer grafik, yang mana ini harus mantap dulu di semester 3 dan diajarkan di semester 3. Kemudian yang akan menjadi CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan fundamental of multimedia, kemudian prinsip dasar multimedia, dan juga elemen-elemen dasar dalam multimedia. Yang pertama. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu merencanakan pembuatan informasi berbasis multimedia dalam proses mulai dari praproduksi, produksi, hingga post productionnya itu seperti apa. Kemudian yang CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan produk-produk multimedia yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip multimedia. Kemudian untuk mode perkuliahan sendiri yang akan digunakan dalam mata kuliah ini ada dua, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus ini menggunakan tatap muka langsung, bisa dengan Zoom hybrid ataupun dengan onsite atau tatap muka di perkuliahan di kelas. Kemudian yang asinkronus ini menggunakan LMS, seperti yang sudah diketahui semuanya bahwa UMS ini menggunakan LMS padat. Untuk metode pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini sendiri sebagian besar akan menggunakan pembelajaran kemudian kolaborasi antar kelompok atau perbedaan kelompok juga akan digunakan untuk selain mahasiswa mahasiswa. Kemudian juga di dalam beberapa pertemuan ada kasus kemudian juga problem base ini juga akan saya gunakan untuk proyek sendiri ini akan sebagai bisa digunakan sehingga di situ mahasiswa akan membuat kemudian untuk teknik penilaian ini sendiri kita menggunakan teknik observasi, unjuk kerja dan juga tes, karena ini merupakan teknik penilaian yang digunakan dalam OBE, kurikulum OBE. Dan di sini di kurikulum ini sendiri kita sudah menggunakan teknik penilaian berbasis CPMK, dan untuk video yang akan saya tunjukkan pada praktek kali ini kita menggunakan unjuk kerja. Kemudian untuk indikator penilaian dari penilaian dari asesmen sendiri ini kita sudah berbasis CPMK dan juga ada beberapa komponen dari presensi atau kemudian tes. Ini biasanya saya gunakan untuk tes tulis, atau untuk UTS. Terus karya ini biasanya saya gunakan untuk penilaian berbasis proyek, yang mana ini misalkan mahasiswa dengan membuat video, membuat animasi, ataupun membuat sebuah karya multimedia. Dan juga keaktifan akan selalu juga
Demikian beberapa secara singkat gambaran ini terkait dengan dasar. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana proses penggunaan ini berlangsung sehingga dari mulai dari awal sampai akhir bisa di-record dan juga bisa dilihat dan disaksikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat banget, Pak. Sehat semua ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai dan juga saya masuk ke materi, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Terlebih dahulu berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan juga sapa-sapa di perkuliahan, seperti biasa ya, kita tadarus terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Brahma bisa dipimpin. Baik, Pak. Saya. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul. Terima kasih Mas Brahma yang sudah memimpin tadarus pada pertemuan kali ini ya. Baik, ini di kelas A ya. Jadi kita sudah sampai di pertemuan ke yang 10 di mata kuliah multimedia dasar ini. Dan di sini saya cek dulu nih, ada nggak yang nggak hadir hari ini ya kira-kira ya. 26 hadir semua ya, berarti 25 orang di kelas A ini. Hadir, Pak. Hadir. Semuanya Hadir. bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kalau kemarin kita sebelumnya sudah belajar terkait dengan basic-basic fotografi ya, mulai dari peralatan dan juga mungkin tata cara penggunaan smartphone, fotografi menggunakan smartphone maupun menggunakan kamera digital. Nah, di sini kita akan maju lagi ke tahap yang selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu terkait dengan teknik-tekniknya, bahwa sebenarnya yang namanya fotografi itu tidak asal jepret gitu ya, untuk menghasilkan foto-foto yang berkualitas. Apalagi teman-teman ini kan dari informatika gitu ya, pendidikan teknik informatika, yang biasanya kalau dalam kegiatan-kegiatan biasanya kalau nggak jadi tukang desainer PowerPoint, biasanya membuat video atau mungkin tukang foto atau dokumentasi dan lain sebagainya, yang mana itu memang biasanya jadi tanggung jawab teman-teman, dan ini aplikatif sekali. Jadi teman-teman harus bisa menguasai teknik-teknik dasar ini. Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, screen sudah terlihat ya kawan-kawan? Adakah yang belum bisa melihat? Sudah, Pak. Aman, Pak. Oke, jadi di sini saya mau dulu ya, mau pretest dulu kawan-kawan terkait
terkait pengetahuan basic kawan-kawan terkait fotografi ini semacam apa? Untuk pretest ya, ini untuk pretest saat ini simetri ya, ada yang menjawab simetri yang paling banyak, fill the frame juga ada, landscape juga ada. Jadi ini di sini dari jawabannya ternyata bervariasi ya, ternyata banyak kawan-kawan yang sudah pengetahuannya ini ternyata bervariasi, ada yang mungkin sudah berpengalaman, ada yang mungkin baru pertama kali mendengar kata itu gitu. Oke, saya end dulu. Oke, jadi di sini ya kawan-kawan, seperti yang saya jelaskan dan juga teman-teman coba tadi, yang namanya fotografi itu kan salah satu modal dasar ya, kalau di bidang multimedia itu pasti bersinggungan gitu, entah digunakan untuk bahan PPT, entah kadang digunakan untuk bahan membuat aplikasi atau media. Jadi foto-foto usahakan semuanya menggunakan foto-foto yang original, karena kalau di dunia akademik kalau kita menggunakan foto orang lain itu otomatis kita udah kena copyright ya namanya, sebenarnya seperti itu. Apalagi untuk komersialisasi, kalau kita mau iklan, kalau usahakan dari foto sendiri. Makanya basic teknik dari fotografi ini perlu teman-teman kuasai. Oke, jadi saya langsung ke teknik yang pertama. Jadi kalau di fotografi, kalau tadi Mas Alif sudah ikut join ya di UKM, mungkin di UKM apa video ya? Film Pak, punya Ilkom kampus. Film ya? Oke, berarti udah sering ya berkecimpung dengan kamera, tapi seringnya video ya mainnya ya? Buatan saya post pro, saya yang edit. Oh, post productionnya. Oke, jadi malah di bidang editing. Tapi pernah turun ke lapangan pegang yang kameranya? Enggak Pak, kayak nek di lapangan jadi soundman. Oke, berarti sudah ada tugasnya sendiri ya? Tapi paling nggak sudah ada lah ya yang berpengalaman. Ada yang bisa ini dulu apa gunanya? Terus poinnya apa di sini? Ada yang bisa menebak kira-kira dari gambar ini? Ya mungkin di gambar yang lain. Nah, Pak. Oke. Lebih dinamis, Pak, lebih alami. Jadi rasanya lebih nggak kaku loh, Pak. Lebih luas. Oke. Apanya yang nggak kaku? Fotonya ya. Oke, terus kalau misalkan ini tidak ada garisnya, emang bagaimana? Emang bedanya apa? Bedanya nggak ada, Pak. Cuman kalau pas pengambilan full offset itu lebih nyaman, Pak. Lebih luas lihatnya, nggak kaku gitu. Oke, ada lagi pendapat lagi yang lain? Mungkin hasil fotonya lebih seimbang. Nah, oke. Sebenarnya kalau dari hasil yang seperti ini ya, kita habis ngejepret foto menggunakan garisnya ini muncul di hasil foto kita nggak sih sebenarnya? Enggak sih, enggak muncul di hasil perumpamaan. Enggak kan? Ini kan hanya garis Sebagai bantu garis kan? bantu aja sih, Pak. Iya, garis bantu. Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang belum
Hanya alat bantu saja. Hanya alat bantu untuk Lebih menakar kayak memberikan agar arah gerak presisi visual, sih, Pak. nah ada Itu presisi. bisa. Nah sebenarnya ini kawan-kawan, sebenarnya garis bantu ini jadi posisi rule of third ini akan ini rumus ya, jadi rumus yang sudah dalam teknik dunia fotografi. Kalau objek itu ditempatkan di posisi titik-titik ini, titik 1, titik 2 yang ini, itu akan lebih menarik. Nah, makanya ini kenapa rumah ini posisinya ditempatkan di sini, karena dia ditempatkan di titik yang paling pojok kiri bawah, sehingga kalau misalkan dilihat jadi lebih menarik. Oke, gambar yang lain. Gambar yang lain ini. Gambar yang lain ini juga menunjukkan bahwa dia objek utama yang dalam foto ini langitnya atau ininya. Kan ini ya objek utama yang mau ditonjolkan. Nah, dia diposisikan di sebelah titik-titik ini, titik-titik ini. Nah, akan lebih terlihat bagus angle-nya daripada kalau fotonya dari di tengah ini. Nah, ini merupakan salah satu teknik rule of thirds ya. Coba gambar yang lain. Oke, kayaknya ini yang terakhir ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu tadi beberapa teknik-teknik fotografi yang mana mungkin bisa teman-teman praktekkan. Nah, saya ingin sekarang teman-teman mempraktekkan nih. Teman-teman melakukan praktek. Saya mau bikin breakout room di sini menjadi 5 grup ya. Kasih kalian ini ya. Grupnya boleh pilih sendiri atau mau saya otomatis? Otomatis aja, Pak. Otomatis aja, Pak. Otomatis saja ya. Oke ya, biar cepat. Jadi saya mau otomatis di sini. Open all room. Oke, silahkan teman-teman join ke grup masing-masing. Sebelumnya kita masukin aja di itu di Google Slide. Oke. Judul fotonya terserah kalian ya mau. Nah, kayaknya udah bisa nih. Ampun, Mbak. Oke teman-teman, selamat bekerja ya. Jadi pokoknya siswa bisa menggunakan salah satu teknik lah yang tadi udah dipelajari. Bebas mau teknik apa, silahkan. Itu Oke, nanti saya langsung jalan. dijelaskan buatan, Pak? Atau Dikasih hanya keterangan ngasih... singkat aja di slide. Oh, berarti cuma nama yang teknik yang digunakan aja, nggak usah pakai penjelasannya gitu? Nggak usah, teknik yang Oke. digunakan aja. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, kasih, Pak.